pembahasan sejarah tes psikologi. Jadi tes psikologi itu sendiri sudah ada dari berabad-abad tahun yang lalu, yang dimana pertama kali ditemukan pada saat ujian penerimaan pegawai negeri di Cina pada tahun 2200 sebelum Masehi. Sedangkan di tahun 384 Masehi, Aristoteles sendiri sudah memperkenalkan tes psikologi yang berupa ilmu fisionomi, yang dimana ilmu ini mempelajari tentang pembacaan anggota. Kemudian di abad 18-an, Equerel sudah menemukan istilah diagnosis yang namanya itu adalah retardasi mental, atau juga yang disebut dengan keterbelakangan mental, yang dimana juga bahwa bahasa verbal yang ditemukan itu dapat mempengaruhi tingkat intelektual seseorang. Tahun 1837, Seguin sendiri sudah menemukan bahwa untuk melatih keterbelakangan mental itu dengan cara memberikan tes yang berupa memasukkan balok-balok berbeda ke tempat yang sama. Jadi jika balok berbentuk bintang harus dimasukkan ke lubang yang berbentuk bintang. Kemudian di tahun 1879, Wundt telah mendirikan laboratorium psikologi yang dimana perkembangan terhadap psikologi eksperimental sudah mulai ada peningkatan, yang dimana laboratorium tersebut berada di Jerman. Tahun 1884, Galton adalah orang yang bertanggung jawab atas peluncuran tes hereditas, tes ketajaman indera yaitu penglihatan dan juga pendengaran, metode rating scale, kuesioner, asosiasi bebas, dan juga uji beda statistik. Tahun 1890, James M. Scattle adalah orang yang memperkenalkan tes mental, yang dimana tes ini mengukur kekuatan otot, kecepatan gerak, sensitivitas terhadap rasa sakit, ketajaman indera, dan juga pembedaan berat waktu reaksi dan juga ingatan dan sebagainya. Pada tahun 1895, Kraepelin menciptakan tes operasi aritmatika sederhana guna mengukur dampak dari latihan, memori, kerentanan terhadap kelelahan, dan juga penurunan perhatian. Tahun 1897, Ebbinghaus melakukan tes komputasi aritmatika, rentang memori, dan juga melengkapi kalimat bagi anak-anak yang sedang bersekolah. Binet and Simon adalah orang pertama kali yang memperkenalkan istilah tes kecerdasan di tahun 1905. Kemudian di tahun 1908 dilakukan revisi, yang dimana penekanan pada tingkat pengenalan konsep tingkat mental ditambah di sini. Di tahun 1911, Binet mengkritisi tes sebelumnya yang hanya berfokus pada ketajaman indera dan terpusat kepada kemampuan sederhana. Jadi si Binet ini mengembangkan tes yang mencakup fungsi ingatan, imajinasi, atensi, pemahaman, dan masih banyak lagi. Nah, di tahun 1916, Binet dan Simon memunculkan istilah yang namanya IQ, yang sering kita kenal dengan sebutan Intelligent Quotient. M. Yakes dan kelompoknya di tahun 1917 melahirkan tes kelompok pertama, yang dimana namanya adalah tes Army Alpha dan tes Army Beta. Contohnya ada di makalah. Sedangkan tes individu, tes intelijensi yang sering dipakai itu biasanya disebut dengan tes Binet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hayatun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dasar dalam tes psikologi. Nah, karakteristik dasar dalam tes psikologi ini terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu tes sebagai prosedur spesifik atau sistematis yang dilakukan. Dalam hal ini, standarisasi prosedur pengadministrasian tes ini bertujuan memastikan bahwa hasil tes
sungguh-sungguh mencerminkan keadaan yang diukur, keadaan atribut yang diukur, dan bukan mencerminkan perbedaan prosedur pengadministrasian antara asesor atau penguji yang satu dan asesor atau penguji yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tes sebagai sampel tingkah laku. Nah, dari psikofisika klasik kita sudah belajar bahwa respon psikologis yang menandakan kehadiran suatu atribut psikologis dalam jumlah tertentu bersifat covert atau berlangsung dalam diri individu, sehingga bersifat tidak bisa diamati secara langsung. Namun, respon psikologis yang bersifat tertutup tersebut akan diungkapkan dalam bentuk tingkah laku over berupa penilaian, perasaan, kinerja tertentu yang dipandang sebagai behavioral indikator. Kemudian aneka indikator tingkah laku terbuka ini bisa diamati secara langsung. Ini diasumsikan berkorelasi secara sempurna dengan respon psikologisnya yang bersifat tertutup atau tidak bisa diamati secara langsung. Akibatnya, berdasarkan indikator tingkah laku tersebut, seorang asesor bisa melakukan inferensi atau kesimpulan tentang atribut psikologis yang diasumsikan mendasari atau melasarinya baik terkait kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian yang ketiga adalah tes menghasilkan skor. Nah, pada tes yang bertujuan mengukur aneka jenis kemampuan yang dinominasi fungsi kognitif atau fungsi pikir dan yang harus dijawab dengan penilaian, skor yang dimaksud ini lazim diperoleh dengan cara menghitung jumlah jawaban yang benar. Kemudian yang keempat yaitu tes dilengkapi norma untuk menetapkan kategori. Nah, dalam asesmen atau pengukuran, fase atau langkah ini memang disebut evaluasi atau penilaian, yaitu perbandingan skor mentah dengan sebuah norma atau standar atau kriteria agar bisa diinterpretasikan atau dimaknai, dalam arti diputuskan untuk dimasukkan ke dalam kategori kualitas tertentu. Nah, ada dua macam standar yang lazim digunakan dalam menginterpretasikan skor mentah atau skor kasar menjadi nilai atau kategori. Yang pertama yaitu norma relatif. Nah, norma relatif ini pada dasarnya bersifat a posteriori, dalam arti norma tersebut baru bisa disusun sesudah tes diadministrasikan, khususnya pada sampel standarisasi. Kemudian penggunaan tes dengan penerapan norma relatif ini disebut norm reference testing atau pengetesan beracuan norma. Kelemahan pendekatan ini adalah bahwa nilai atau kategori yang diperoleh setiap subjek tidak benar-benar mencerminkan kuantitas atribut psikologis yang dimilikinya, melainkan sekedar menunjukkan seberapa baik atau buruk, seberapa tinggi atau rendah kuantitas atribut psikologis yang dimilikinya itu dibandingkan teman-teman sebayanya. Kemudian yang kedua adalah norma absolut. Nah, pada penerapan norma absolut ini, makna skor mentah seorang subjek ditentukan dengan membandingkannya dengan sebuah standar yang sudah ditentukan secara a priori. Dalam tes dilengkapi norma untuk menetapkan kategori ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penilaian beracuan patokan materi. Nah, isi atau materi tes itu sendiri merupakan turunan langsung dari isi atau materi pengetahuan yang sedang dinilai. Patokannya adalah penguasaan atas isi atau materi tes tersebut yang tercermin dari jumlah jawaban benar. Yang kedua yaitu penilaian beracuan patokan tujuan. Nah, dalam penilaian ini, tujuan kita adalah menentukan tingkat penguasaan murid atas ranah pengetahuan keterampilan tertentu yang bersifat laten atau tidak langsung teramati, dan bukan sekedar mengukur kemampuan murid menjawab seperangkat pertanyaan tes. Dan yang terakhir yaitu fast file atau
Mastery Scoring. Nilai yang diperoleh baik melalui penilaian beracuan patokan materi maupun beracuan patokan tujuan sama-sama bisa ditransformasikan ke dalam jenis lain, khususnya yang memilih testi atau murid menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu mereka yang kinerjanya dalam tes memenuhi patokan yang ditentukan atau lulus, dan yang kedua mereka yang kinerjanya dalam tes tidak memenuhi patokan yang ditentukan atau gagal. Dan karakteristik dasar tes psikologi yang terakhir yaitu prediksi tentang tingkah laku non-tes. Nah, tujuan akhir penerapan tes psikologis pada seorang subjek adalah memprediksikan tingkah lakunya di luar konteks tes psikologis itu sendiri, yaitu dalam situasi kehidupan nyata sehari-hari. Entah dalam konteks pekerjaan, pendidikan sekolah, hubungan perkawinan, dan sebagainya. Asumsinya, pelaksanaan tugas dalam konteks kehidupan tertentu menuntut penguasaan atau pemilikan atribut psikologis tertentu yang sampel atau contoh indikator tingkah lakunya dipilih sebagai item atau butir tes. Maka dengan mengetahui hasil tes seseorang yang mengukur atribut psikologis tertentu, kita bisa memprediksikan keberhasilannya melaksanakan tugas-tugas dalam konteks kehidupan tertentu yang mempersyaratkan pemilikan atribut psikologis yang bersangkutan. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam tes psikologi. Nah, berdasarkan klasifikasi tes psikologi, sebenarnya sangat banyak ragamnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan atas banyaknya tes, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada tes individual, contohnya seperti TIT dan TestWise. Yang kedua ada grup tes, contohnya seperti SPM atau Standard Progressive Matrix. Nah, yang kedua, berdasarkan dari cara menyelesaikannya itu terbagi menjadi dua. Ada verbal test dan non-verbal test. Yang ketiga, berdasarkan cara menilai tes itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada tes alternatif yang berfokus pada jawaban benar atau salah. Yang kedua adalah tes gradual, yaitu berupa tingkatan-tingkatan skor. Yang keempat, berdasarkan dari fungsi psikisnya yang dijadikan sebagai sasaran testing, itu terbagi lagi menjadi 4. Ada tes perhatian, ada tes fantasi, kemudian ada tes ingatan, dan yang terakhir ada tes kemauan. Nah, yang kelima, berdasarkan dari tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang akan diberikan, itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada speed test. Speed test ini berfokus kepada kecepatan dan ketepatan. Contohnya seperti tes kreatilin. Yang kedua ada power test. Power test ini lebih mengutamakan kemampuan. Contohnya adalah tes grafis. Kemudian berdasarkan dari materi tes yang berhubungan dengan latar belakang teori, itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada tes proyektif dan tes non proyektif. Kemudian berdasarkan atas bentuknya, tes psikologi ini terbagi menjadi 8, yaitu ada tes benar dan salah, tes pilihan ganda, tes isian, tes mencari pasangan, tes penyempurnaan, tes mengatur objek, tes deret angka, dan yang terakhir ada tes rancangan balok. Nah, sedangkan berdasarkan dari penciptaannya, tes ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada tes research, yang kedua ada tes Binet-Simon, yang ketiga ada tes Kreapilin, yang keempat ada tes Wechsler, yang kelima ada tes Raven. Nah, sedangkan berdasarkan dari aspek yang diukur, tes psikologi ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada tes kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian, dan yang terakhir adalah tes minat. Secara garis besar, tes yang saya sebutkan sebelumnya itu dapat dibedakan atau dapat digolongkan menjadi
4 tes berdasarkan Himpesi pada tahun 2002, yaitu ada tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, dan yang terakhir adalah tes minat. Selanjutnya ada macam-macam tes yang sering digunakan. Yang pertama adalah tes intelijensi. Intelijensi ini merupakan sebuah perwujudan dari suatu daya yang ada di dalam diri manusia yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai macam bidang. Nah, Spearman ini membuat suatu rumusan yang dinamai dengan general ability. Nah, yang berperan di dalam menyimpan dan mengikat kembali suatu informasi, kemudian menyusun konsep-konsep, menangkap adanya sebuah hubungan, dan membuat kesimpulan. Nah, bagaimana cara mengolah bahan-bahan dan kemudian menyusun atau mengkombinasikan hal yang baru dari hal tersebut. Sampai saat ini sudah banyak sekali tes intelijensi yang disusun oleh para ahli, baik tes intelijensi untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Tes intelijensi yang disajikan secara individual maupun secara kelompok, baik tes verbal, tes performansi maupun tes intelijensi untuk orang yang cacat, misalnya untuk orang yang tunarungu dan tunanetra. Nah, adapun beberapa bentuk dari tes intelijensi antara lain ada tes intelijensi untuk anak-anak seperti tes Binet, tes WPPSI, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tes intelijensi untuk remaja hingga dewasa. Yang pertama ada tes TIKI menengah, kemudian ada tes TIKI tinggi, tes WISE, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah tes intelijensi untuk tunarungu atau biasa disingkat dengan SON. Hasil dari tes intelijensi pada umumnya berupa EQ atau intelligence question. Namun ada juga tes intelijensi yang tidak menghasilkan EQ, yaitu berupa tingkatan atau grade atau Raven. Nah, istilah dari EQ ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1912 oleh William Stern, seorang ahli psikologi berkebangsaan Jerman. Kemudian Lewis ini menyebutkan istilah yang digunakan secara resmi untuk hasil tes dari intelijensi Stanford Binet Intelligence Scale di Amerika Serikat pada tahun 1916. Nah, Terman dan Merrill ini mengklasifikasikan intelijensi berdasarkan standarisasi tes intelijensi Stanford Binet pada tahun 1937 sebagai berikut. Nah, untuk klasifikasi very superior itu dengan skor EQ 140 ke atas. Nah, untuk klasifikasi superior itu dengan capaian angka 120 sampai dengan 139. Untuk high average dengan angka 110 hingga 119. Untuk klasifikasi normal or average itu dengan angka 100 sampai dengan 109. Sementara untuk klasifikasi low average itu pada tingkatan 80 sampai dengan skor 89. Kemudian ada borderline defective dengan angka 60 sampai dengan 79. Kemudian ada mentally defective yaitu dengan skor IQ 30 sampai dengan 69. Nah,
Tes Binet-Simon ini adalah tes intelijensi yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1905 di Paris, Prancis, untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Jika kawan-kawan ingat, dulu pernah ada tes psikologi yang diselenggarakan oleh kakak tingkat kita yang angkatan 2017. Nah, itu menggunakan klasifikasi skor tes dari Terman dan Merrill. Selanjutnya akan ada pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.